Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pansatrio dari SMA Negeri 3 Samarinda. Kali ini saya akan meresensikan buku yang berjudul. Saya membaca buku ini melalui aplikasi Pusnas. Pertama-tama kita akan membahas identitas buku. Buku ini berjudul Sudirman Seorang Panglima, Seorang Martir, yang ditulis oleh Tim Tempo yang diterbitkan oleh Kepustakaan Populer Gramedia di Kota Jakarta pada tahun 2012 dengan jumlah halaman 153 halaman. Dengan genre biografi non-fiksi, dimensinya 16 cm kali 23 cm. ISBN-nya 97897991052440. Harganya Rp30.000. Pendahuluan, Jenderal Besar TNI Raden Sudirman itu salah satu pahlawan yang paling dihormati di Indonesia. Beliau dulu jadi panglima perang yang memimpin pasukan gerilya buat ngelawan Belanda. Nggak cuma jago strategi, beliau juga berani banget dan jadi panutan banyak orang. Padahal waktu itu beliau lagi sakit TBC, tapi tetap nggak mau nyerah. Pas agresi militer Belanda II, waktu ibu kota Yogyakarta direbut, beliau malah memimpin pasukannya jalan kaki, masuk hutan, naik gunung buat terus lawan musuh. Dari tempat persembunyian itu, beliau tetap ngasih perintah dan semangat kepada pejuang. Perjuangannya berakhir tanggal 29 Januari 1950 di Magelang, Jawa Tengah. Beliau meninggal di usia 34 tahun karena TBC. Setelah itu, beliau dikasih gelar Jenderal Besar Anumerta dan diangkat jadi pahlawan nasional. Sekarang, namanya dipakai di mana-mana mulai dari nama jalan, kampus, sampai museum, biar semua enggak lupa dengan jasanya. Sudirman itu simbol keberanian, semangat, pantang nyerah, dan cinta tanah air yang bikin kita semua bangga. Ringkasan, yang sakit itu Sudirman, tapi Panglima Besar tidak pernah sakit. Pagi itu 19 Desember 1948, Panglima Besar bangkit dan memutuskan memimpin pasukan keluar dari Yogyakarta, mengkonsolidasikan tentara dan mempertahankan republik dengan bergerilya. Panglima Besar sudah terikat sumpah, haram menyerah bagi tentara. Karena ikat inilah Sudirman menolak bujukan Soekarno untuk berdiam di Yogyakarta. Dengan separuh paru-paru, ia memimpin gerilya selama 8 bulan dengan ditandu. Ia keluar masuk hutan di medan gerilya. Panglima Besar dipercaya bisa bersembunyi dari kejaran Belanda, mampu menyembuhkan orang sakit dan konon menjatuhkan Hizbul Wahdan. Mantan guru dan peletak dasar kultur TNI yang ironisnya dulu sempat berkata, "Saya cacat tak layak masuk Tenggara. Dialah Sudirman Panglima Martir." Kisah tentang Sudirman adalah jilid kedua seri tokoh militer yang diangkat dari liputan khusus majalah berita mingguan Tempo November 2012. Serial ini mengupas, menguak, dan membongkar mitos dan berbagai sisi kehidupan perwira militer yang dinilai mengubah sejarah. Analisis, buku ini berusaha menceritakan sisi manusiawi Jenderal Sudirman yang sering terlupakan, seperti emosinya, kecintaan pada keluarga, dan pengorbanan yang dilakukan dalam perjuangan. Meskipun dalam kondisi kesehatan yang sangat buruk, dengan separuh paru-parunya rusak yang diakibatkan oleh penyakit TBC, Jenderal Sudirman tetap memimpin gerakan gerilya melawan Belanda dengan semangat yang tak tergoyahkan. Ini mencerminkan integritas dan komitmennya yang luar biasa terhadap kemerdekaan Indonesia. Sudirman dikenal sebagai seorang komandan yang sangat dihormati dan dicintai oleh pasukannya. Dia memimpin dengan prinsip bahwa tentara tidak boleh menyerah, bahkan dalam kondisi fisik yang sangat lemah sekalipun. Kepemimpinannya dalam strategi gerilya memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaga semangat perjuangan moral dan mempertahankan kemerdekaan. Evaluasi, kekurangan buku ini ada pada dasarnya buku ini diadaptasi dari liputan-liputan majalah. Beberapa bab terasa seperti artikel yang berdiri sendiri, yang mengakibatkan adanya beberapa pengulangan informasi di bab-bab yang berbeda, alurnya yang melompat-lompat atau tidak runut. Ini bisa membuat beberapa pembaca merasa kebingungan, terutama jika mereka tidak memiliki latar belakang pengetahuan yang kuat tentang periode sejarah tersebut. Lalu untuk kelebihannya, buku ini menyajikan dengan bahasa yang ringkas dan mudah dimengerti, cocok untuk pembaca yang baru mulai mengenal sejarah ataupun ingin memahami tentang Jenderal Sudirman. Penutup, buku ini menceritakan sosok Jenderal Sudirman bukan hanya sebagai pemimpin perang yang hebat, tetapi juga sebagai manusia biasa dengan kelebihan dan kekurangannya. Penulis ini berhasil menggambarkan bagaimana Sudirman meskipun dalam kondisi fisik yang sakit, tetapi ia memimpin perang gerilya. Aksi ini menjadi simbol tak tergoyahkan dari semangat perlawanan dan cinta tanah air. Secara keseluruhan, buku ini mengakhiri kisahnya dengan menyoroti nilai-nilai patriotisme, pengorbanan, dan keteguhan hati yang dimiliki Sudirman, yang membuatnya menjadi panutan abadi bagi generasi penerus bangsa. Sumber referensi: Tempo, 2012, Sudirman, seorang panglima, seorang martir, Jakarta.
perpustakaan populer Gramet